berdiri. Rektor, Ketua, dan anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memasuki ruang upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, termasuk mereka yang berjasa dalam pembangunan UPN Veteran Jakarta. Mengheningkan cipta, mulai. Sidang Senat Terbuka Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta oleh Rektor. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam rangka wisuda ke-76 pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, saya nyatakan dibuka. Pembacaan keputusan Rektor tentang kelulusan oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang penetapan divisi dalam rangka wisuda ke-76 tahun 2026 sebagai berikut. Nomor 1. Nomor keputusan 823 dari UN 61 garing AK titik 03 titik 01 garing 2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang penetapan divisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jumlah 418 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Program studi perbankan dan keuangan, program diploma 3 jumlah 6 orang. B. Program studi akuntansi, program diploma 3 jumlah 3 orang. C. Program studi manajemen, program sarjana jumlah 186 orang. D. Program studi akuntansi, program sarjana jumlah 135 orang. E. Program studi ekonomi pembangunan, program sarjana jumlah 60 orang. F. Program studi ekonomi syariah, program sarjana jumlah 34 orang. E. Program studi akuntansi, program magister jumlah 2 orang. A. Program studi manajemen, program
tanggal 30 Januari 2026 tentang penetapan yudisium Fakultas Teknik jumlah 105 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Program Studi Teknik Mesin, Program Sarjana jumlah 45 orang. B. Program Studi Teknik Industri, Program Sarjana jumlah 20 orang. C. Program Studi Teknik Perkapalan, Program Sarjana jumlah 17 orang. D. Program Studi Teknik Elektro, Program Sarjana jumlah 23 orang. Nomor 3, Nomor Keputusan 821-61-HK.03.01-2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang penetapan yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jumlah 248 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Sarjana jumlah 112 orang. B. Program Studi Hubungan Internasional, Program Sarjana jumlah 70 orang. C. Program Studi Ilmu Politik, Program Sarjana jumlah 60 orang. D. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Magister jumlah 5 orang. E. Program Studi Ilmu Politik, Program Magister jumlah 1 orang. Nomor 4. Nomor Keputusan 791-HK.03.01-2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang penetapan yudisium Fakultas Hukum jumlah 282 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Program Studi Hukum Program Sarjana jumlah 266 orang. B. Program Studi Hukum Program Magister jumlah 16 orang. Tetapkan di Jakarta tentang Direktur Intervinus. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan wisudawan. Kepada perwakilan wisudawan yang kami sebut namanya dimohon maju ke depan. Program Magister Terisko Arif Sutansyah, Magister Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aslihatin Zuliana, Magister Hukum dari Fakultas Hukum. Program Sarjana Ajmal Lutfi Farhani, Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Septia Saharani, Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik. Program Diploma 3 Agra Noval Rianto, Ahli Madya Akuntansi. Dan Vanessa Anjani, Ahli Bandia Bisnis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Para wisudawan dan hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat, Rektor UPN Veteran Jakarta berkenan menempati tempat yang disediakan. Pelantikan oleh Rektor UPN Veteran Jakarta. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun 2026, saya, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai lulusan Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita semua. Terima kasih. Pemindahan kuncir dari kiri ke kanan serta diikuti seluruh wisudawan. Yang terhormat, Rektor kami silakan. Program Magister
diwakili oleh Terisko Arif Sutansyah, Magister Ilmu Komunikasi, dan Aslihatin Juliana, Magister Hukum. Program Sarjana diwakili oleh Azma Lutfi Farhani, Sarjana Ilmu Komunikasi, dan Septia Saharani, Sarjana Teknik. Program Diploma 3 diwakili oleh Agra Noval Rianto, Ahli Media Akuntansi, dan Vanessa Anjani, Ahli Media Bisnis. Yang kami hormati Profesor Dr. R. Paul Heri Kuswanto MSI, Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dikti Saintek, Dr. Andes H. Supian Suri MM, Wali Kota Depok, Dr. Irsaf Marsal SHMH, Ketua Senat UPN Veteran Jakarta, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Budi Joko Said MM, Rektor UPN Veteran Jakarta periode 2006-2010. Terima kasih sudah hadir Pak Budiman. Profesor Dr. Insinyur Edi Esirat MSc Eng yang diwakili oleh Ibu Edi, Rektor periode 2014-2018. Para mitra kerjasama UPN Veteran Jakarta, para tamu undangan, para orang tua yang berbahagia, serta para wisudawan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat perkenannya jua kita dapat menghadiri wisuda diploma, sarjana, magister, dan profesi UPN Veteran Jakarta yang ke-76 yang dilaksanakan pada hari ini, dan untuk periode tahun akademik 2025-2026. Jalan-jalan ke kota Jambi, Cakep. jangan lupa membeli kue. Cakep. Selamat datang, saya aturkan sepenuh hati kepada wisudawan dan orang tua tercinta. Hadirin yang kami muliakan, pada hari ini UPN Veteran Jakarta menyelenggarakan wisuda ke-76. Wisuda semester ganjil terbesar jika dilihat dari jumlah peserta. Pada wisuda kali ini, UPN Veteran Jakarta akan melantik sebanyak 1.816 wisudawan yang terdiri dari 32 lulusan program Diploma 3, 1.465 lulusan program sarjana, 38 lulusan program magister, dan 281 lulusan program profesi. Atas nama pimpinan universitas, saya mengucapkan selamat dan sukses pada seluruh wisudawan dan wisudawati. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga. Gelar yang hari ini diraih adalah hasil dari kerja keras saudara, tetapi juga ini melibatkan pengorbanan, doa, air mata, dan dukungan keluarga yang tidak selalu tampak di ruang-ruang kuliah. Namun begitu, mereka semua selalu hadir dalam setiap langkah perjuangan saudara. Para wisudawan yang saya banggakan, wisuda pada hari ini mengangkat tema menjadi lulusan kompeten, adaptif, dan berkarakter bela negara. Dengan fokus pada pendayagunaan otak kita sebagai instrumen utama untuk membangun kompetensi dan beradaptasi. Apakah otak kita akan didorong untuk terus tumbuh atau menjadi lumpuh?
Apakah kita akan menjadi generasi brain growth atau brain rot? Tema ini sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Kita hidup pada masa ketika informasi begitu melimpah. Setiap detik, layar gawai kita menyajikan berita, hiburan, opini, foto peristiwa, potongan video, tren, dan percakapan yang tidak pernah berhenti. Dunia digital memberi kita peluang yang luar biasa. Belajar lebih cepat, berjejaring lebih luas, bekerja lebih fleksibel, dan menciptakan inovasi tanpa batas geografis. Namun, di balik peluang itu ada tantangan besar. Apakah teknologi membuat pikiran kita bertumbuh, atau justru membuat pikiran kita tumpul? Apakah informasi yang kita konsumsi memperluas wawasan, atau hanya memenuhi kepala tanpa memberi kedalaman? Apakah kita menjadi manusia yang semakin kritis, kreatif, dan bijaksana, atau menjadi manusia yang mudah terdistraksi atau terganggu, atau sulit fokus? Menjadi manusia yang reaktif dan kehilangan daya pikir, atau menjadi manusia yang keranjingan men-scrolling hal remeh-temeh dan dangkal yang mencerminkan gejala brain rot. Istilah brain rot atau pembusukan otak semakin populer untuk menggambarkan kekhawatiran terhadap penurunan kualitas mental dan intelektual akibat konsumsi berlebihan terhadap konten yang dangkal, yang remeh-temeh dan tidak menantang, terutama di dunia digital. Oxford University Press bahkan memilih brain rot sebagai Word of the Year 2024 atau kata paling populer dunia tahun 2024. Sebuah tanda bahwa masyarakat global mulai menyadari bahwa bahaya konsumsi informasi yang tidak sehat bagi kualitas berpikir manusia. Tetapi hari ini kita tidak berkumpul untuk takut kepada teknologi. Kita berkumpul untuk menegaskan sikap bahwa lulusan perguruan tinggi harus menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bukan digunakan oleh teknologi secara pasif. Kita mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Saudara-saudara wisudawan yang saya banggakan, menjadi generasi brain growth sebagai lawan dari brain rot berarti menjadi generasi yang terus menumbuhkan kapasitas berpikir. Generasi ini tidak berhenti belajar setelah menerima ijazah. Generasi ini tidak merasa selesai setelah mendapatkan gelar. Generasi ini memahami bahwa dunia berubah terlalu cepat untuk dihadapi dengan ilmu yang berhenti tumbuh. Dalam literatur pendidikan, gagasan tentang growth mindset mengajarkan bahwa kemampuan manusia dapat dikembangkan melalui usaha, strategi, ketekunan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Penelitian besar yang diterbitkan di The Nature menunjukkan bahwa intervensi growth mindset dapat membantu meningkatkan capaian akademik, khususnya ketika lingkungan sosial dan budaya belajar mendukung pesan bahwa kemampuan dapat dikembangkan. Maka brain growth bukan berarti sekedar menjadi pintar. Brain growth berarti memiliki kesediaan untuk terus diperbaharui. Ia adalah keberanian untuk bertanya, meneruskan rasa ingin tahu atau curiosity sebagai nilai dasar di universitas. Kerendahan hati untuk belajar, ketangguhan untuk gagal, dan disiplin untuk bangkit kembali. Sebaliknya, brain rot terjadi ketika pikiran kita dibiarkan pasif, ketika kita lebih banyak menggulir layar daripada membaca dengan sungguh-sungguh, ketika kita lebih cepat membagikan informasi daripada memverifikasinya, ketika kita lebih nyaman dengan jawaban instan daripada proses berpikir yang mendalam, ketika kita lebih tertarik menjadi viral daripada menjadi bermanfaat. Saudara-saudara wisudawan yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan 3 pesan utama sebagai bekal saudara memasuki babak kehidupan berikut. Pertama, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Ungkapan Latin menyatakan non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk ijazah, kita belajar bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup. Ijazah adalah bukti saudara pernah belajar dan sekolah.
Tetapi hidup butuh lebih dari sekedar ijazah. Hidup akan bernilai apabila Anda terus belajar di tengah dunia yang terus berubah. Dunia kerja, dunia sosial, dan dunia teknologi berubah dengan sangat cepat. World Economic Forum dalam Future of Job Report tahun 2025 menempatkan berpikir analitis sebagai salah satu keterampilan inti yang paling dicari. Disusul oleh ketahanan, fleksibilitas, kelincahan atau agility, kepemimpinan, pengaruh sosial, serta literasi teknologi. Kedua, jadilah pengguna teknologi yang berdaulat. Teknologi adalah alat. Ia bisa menjadi jembatan menuju kemajuan, tetapi juga bisa menjadi ruang pelarian yang membuat kita kehilangan fokus. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, media sosial, dan mesin pencari dapat membantu saudara bekerja lebih cepat, tapi jangan biarkan semua itu menggantikan proses berpikir saudara dan kita semua. Ketiga, jadilah pribadi yang berilmu dan berkarakter. Ilmu tanpa karakter dapat melahirkan kecerdasan yang dingin. Sebaliknya, karakter tanpa ilmu dapat kehilangan arah dalam menghadapi kompleksitas zaman. Perguruan tinggi tidak hanya mendidik saudara untuk tahu, tapi juga untuk mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan itu bagi kemanusiaan, bagi kehidupan yang lebih baik. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, hari ini satu babak perjalanan saudara telah selesai. Tetapi sesungguhnya perjalanan yang baru, perjalanan yang lebih panjang, perjalanan yang lebih luas baru dimulai. Setelah ini saudara akan bertemu dengan kenyataan yang tidak selalu tertulis di buku-buku textbook. Saudara akan menghadapi kompetisi, ketidakpastian, kegagalan, dan mungkin juga kekecewaan. Namun teruslah melangkah, teruslah optimis, teruslah berjuang. Karena keberhasilan dan jalan keluar hanya mengikuti orang-orang yang terus melangkah. Jadilah pribadi yang optimis, yang selalu melihat peluang dari setiap kesulitan. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. Hadirin yang saya muliakan, sebagai informasi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada tahun 2025, animo calon mahasiswa untuk masuk UPN Veteran Jakarta mencapai 94.427 orang, dan yang diterima hanya 5.690 atau 6% saja. Boleh tepuk tangan. Ini untuk jenjang D3 dan S1. Di samping itu secara kualitas, UPN Veteran Jakarta juga masuk dalam urutan ke-9 dalam peringkat nilai rata UTBK tertinggi secara nasional dari 140-an perguruan tinggi peserta UTBK, baik untuk bidang saintek maupun bidang sosial humaniora. Tahun 2026 menjadi catatan penting bagi Unitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dari 3 jalur yang kita lakukan untuk penerimaan mahasiswa baru, kita telah menyelesaikan 1 jalur, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dan berdasarkan data yang kami terima untuk jalur SNBP, total animo mencapai 22.274 untuk tahun 2026 ini. Ini baru jalur pertama. Dan peserta yang kita terima 940 mahasiswa. Artinya ini tidak sampai 5% dari seluruh pendaftar ke UPN Veteran Jakarta yang diterima di program D3 dan program sarjana. Peningkatan ini menempatkan UPN Veteran Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi dengan program studi paling kompetitif pada jalur SNBP 2026. Pada tahun 2026 ini 2 program studi di UPN Veteran Jakarta masuk dalam
10 prodi paling kompetitif dari 6.000-an program studi yang ikut dalam SNDP. Yang pertama adalah program studi kajian media televisi, kajian film, televisi, dan media. Dan yang kedua adalah program studi farmasi di bawah Fakultas Kedokteran. Tingginya persaingan ini menunjukkan besarnya minat calon mahasiswa terhadap program studi unggulan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas mahasiswa, kampus terus bertransformasi dan menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung prestasi di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai pencapaian dan upaya peningkatan yang terus dilakukan secara sistematik dan terintegrasi. Beberapa data berkaitan dengan capaian yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Tahun 2026 ini, UPNVJ telah memiliki 44 program studi dengan capaian yang membanggakan. Sebanyak 43% dari program studi yang ada telah meraih akreditasi unggul. Dan 42% telah terakreditasi secara internasional. Program studi unggul secara nasional terbaru adalah program studi S1 Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan juga program studi S1 Teknik Elektro. Sedangkan program studi terakreditasi internasional terbaru adalah program studi S1 Teknik Industri dan S1 Teknik Mesin yang terakreditasi IAR. 16 program studi lainnya yang terakreditasi internasional diakreditasi oleh FIBA-A, Jerman, ASIIN, Jerman, dan IAAHEH yang terdiri dari 10 program studi sarjana yakni S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ekonomi Syariah, S1 Hukum, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Politik untuk yang terakreditasi FIBA. Akreditasi internasional ASIIN Jerman berhasil diraih oleh S1 Gizi, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 dan Profesi Nurse. Tak berhenti di situ, saudara sekalian, UPNVJ saat ini tengah mengajukan akreditasi internasional untuk program S1 Kedokteran dan Profesi Dokter melalui Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health. Saudara sekalian, pencapaian dalam akreditasi nasional dan internasional menunjukkan reputasi UPN Jakarta yang terus membaik dan dapat menjadi universitas rujukan di tanah air. Tepuk tangan yang semangat. Saudara sekalian, pada tahun ini UPN Jakarta juga menguatkan kelas internasional. Setelah menerima pertukaran mahasiswa asing selama 5 tahun, pada tahun 2025 lalu UPNVJ untuk pertama kalinya membuka kelas internasional. Ada 1.200 pendaftar dari 46 negara, tapi secara selektif UPNVJ hanya menerima 13 mahasiswa asing yang berasal dari Mozambik, Tanzania, Pakistan, Yaman, India, Timur Leste, dan Sudan. Pada tahun 2026, UPN Jakarta kembali membuka penerimaan mahasiswa internasional dan program kelas kerjasama atau joint degree untuk program studi S1 Hubungan Internasional dengan Ablaikan University Kazakhstan dengan target total keseluruhan mahasiswa dari seluruh program kelas internasional sebanyak 70 orang untuk tahun 2026. UPNVJ secara reguler atau setiap tahun juga mengirimkan mahasiswa untuk pertukaran. Mahasiswa yang dikirimkan ke berbagai negara mencakup
mahasiswa peserta pertukaran di Kajah Ablaikan University Kazakhstan, Walayla University Thailand, University Malaysia Pahang Sultan Abdullah, University Sultan Jainal Abidin Malaysia, dan Poitiers University Prancis. Di samping pertukaran mahasiswa selama tahun 2025, UPN Veteran Jakarta juga melakukan pertukaran dosen internasional, termasuk menerima visiting professor dari Nebraska University, Osaka University, Nanjing University, Poitiers University Prancis, Moscow State University, dan beberapa universitas lainnya. UPN Veteran Jakarta juga sejak tahun 2025 telah menetapkan program ajang profesor. Dan untuk tahun 2025, 13 dosen dari berbagai universitas terkemuka di Malaysia ikut mengajar selama 1 semester penuh di berbagai fakultas di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Terkait program peningkatan kapasitas dan prestasi mahasiswa, pada periode Agustus 2025 sampai April 2026, UPNVJ telah mengikut sertakan mahasiswa dalam berbagai lomba di tingkat internasional dan nasional. Pada tingkat internasional, UPNVJ mengirimkan 1.011 mahasiswa dalam 68 perlombaan dan berhasil mendapatkan juara pada seluruh lomba yang diikuti. Adapun pada tingkat nasional, UPNVJ telah mengirimkan delegasi sebanyak 184 mahasiswa untuk mengikuti 98 lomba. Dari seluruh lomba tersebut, sebanyak 295 mahasiswa memenangkan 166 lomba. Prestasi membanggakan tingkat internasional antara lain diraih oleh mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi atas nama Tata Jatalini yang mendapatkan medali emas dalam lomba Line Dance UCWDC Indonesian International Dance Festival yang diselenggarakan oleh United Country Western Dance Council. Prestasi membanggakan tingkat internasional juga diraih. Ini rutin diraih oleh paduan suara kita, Gita Advayatva. Dan untuk tahun 2025, Gita Advayatva mendapatkan medali emas dalam lomba The Fifth International Bandung Choral Festival yang diselenggarakan Bandung Choral Society. Pada level nasional, prestasi mahasiswa UPNVJ tidak kalah membanggakan kita semua. Mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi, Saudara Faltris Alifahwari, Saudara Kaila Alisa Rania, dan Saudara Indi Nove Ide Cemerlang untuk energi bersih di tanah air yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun 2026, UKM Pencaksilat, dan ini juga menjadi tradisi UKM Pencaksilat UPN Veteran Jakarta, berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan Paku Bumi Open Championship ke-14 tahun 2026 dengan meraih 23 medali emas dan 13 medali perak. Dan masih banyak prestasi mahasiswa lain. Terkait dengan tata kelola lembaga, beberapa hal perlu kami sampaikan untuk capaian 2025 dan 2026. Tahun 2025, pemeringkatan QS menempatkan UPN Veteran Jakarta masih di ranking 169 Asia Tenggara. Kedua, UPNVJ terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola akademik secara berkelanjutan. Dan terkait dengan pemeringkatan di tingkat nasional, kita meraih posisi 42 perguruan tinggi terbaik untuk versi Unirek dan 95 untuk versi EduRek. UPNVJ dalam melaksanakan reformasi birokrasi telah mendapatkan peringkat A untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penghargaan indikator peringkat utama atau IKU sebagai indikator tata kelola perguruan tinggi, efektivitas pengelolaan perguruan tinggi, UPN Veteran Jakarta ada di ranking kedua nasional
masuk dalam top 10% di bawah Kementerian Pendidikan Dikti Saintek. Pada Dharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UPNVJ berada pada peringkat 77 secara nasional. Memang belum terlalu menggembirakan, tapi kalau kita lihat bahwa secara nasional ada 4.400 perguruan tinggi, ranking 77, rasa-rasanya sudah lumayan. UPNVJ dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel, pada tahun 2025 kita mendapatkan peringkat informatif dengan nilai tertinggi nomor 7 secara nasional dari seluruh perguruan tinggi yang ada. Penghargaan terhadap pengembangan prestasi dan kegiatan kemahasiswaan atau singkat MAWA, pada tahun 2025 kita juga meraih predikat unggul dan beberapa prestasi lainnya yang tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, para wisudawan yang kami banggakan. Sebelum saudara sekalian meninggalkan kampus UPNVJ tercinta, kami mengingatkan agar segera dapat bergabung dengan Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta. Dengan kekuatan jejaring 50.000 lebih alumni, insya Allah saudara akan peroleh manfaat dari hubungan yang dibangun. Untuk memastikan keterhubungan saudara dengan alma mater UPN Veteran Jakarta, kami berharap agar setiap alumni secara sukarela berpartisipasi dalam tracer studi alumni. Kegiatan tracer studi ini sangat penting bagi UPN Veteran Jakarta karena terkait dengan berbagai pelaporan yang akan menunjukkan reputasi UPN Veteran Jakarta. Dan untuk tracer studi alumni, harap saudara mengisinya melalui data di laman tracer.upnvj.ac.id. Hadirin serta para wisudawan yang berbahagia, kepada para orang tua dan keluarga, sekali lagi kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Keberhasilan para wisudawan hari ini adalah keberhasilan keluarga. Terima kasih karena telah mempercayakan putra-putri terbaik kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Doa dan dukungan Bapak Ibu adalah energi yang tidak tergantikan dalam perjalanan akademik mereka dan perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan, saya juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan pengabdian dalam membimbing mahasiswa hingga mereka mencapai atau sampai pada titik ini. Semoga kerja akademik dan pelayanan yang diberikan oleh kita semua menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Selamat memasuki kehidupan baru, selamat mengabdi, selamat membawa ilmu ke tengah masyarakat. Semoga saudara menjadi lulusan yang cerdas pikirannya, terus bertumbuh, kuat karakternya, luas manfaatnya, dan mulia akhlak. Amin. Ke Pondok Labu membeli kuaci. Cakep. Kurang semangat cakepnya. Ke Pondok Labu membeli kuaci. Cakep. Mampir sebentar di warung Bu Siti. Cakep. Kalau sudah jadi CEO atau menteri, jangan lupakan dosen pembimbing skripsi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.